Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Bayaki, NIM 2019-185 dari kelas pidana 3G. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindak pidana hukum, korupsi, dan tindak pidana pencucian uang. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang tindak pidana korupsi, yaitu dulu tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sekarang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu bentuk tindak pidana korupsi keuangan negara yang itu diatur dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah apabila sudah memenuhi unsur-unsur dalam pasal-pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya perbuatan melawan hukum, yang kedua itu adanya penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Yang ketiga memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi. Yang terakhir nomor 4 merugikan keuangan negara dan merugikan perekonomian negara. Subjek hukum tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri yaitu orang pribadi, sama seperti tindak pidana umum. Bahkan badan hukum, suatu badan juga dapat dijadikan sebagai subjek hukum yang dicantumkan dalam pasal 20 pasal 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Bentuk-bentuk atau cara melakukan korupsi menggunakan modus yang pertama pemalsuan dokumen. Yang pertama, pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan cara membuat surat palsu, berita acara palsu, atau ini sering terjadi dalam proyek-proyek fisik seperti pembangunan gedung, jalan, lahan, pengerukan sungai, terus reboisasi. Dalam dunia perbankan pun sering terjadi dengan membuat surat-surat palsu yang berkaitan dengan agunan kredit yang disebut dengan markup, dan juga yang berkaitan dengan proses pencairan dana dalam kegiatan perbankan. Yang dua, pemalsuan kwitansi. Ini biasanya terjadi ada tanda terima sejumlah uang yang disisihkan berbeda dengan jumlah uang yang asli, jumlah fisiknya itu berbeda dengan yang dicantumkan di kwitansi. Yang ketiga itu penggelapan uang atau jasa milik negara atau kekayaan negara, umumnya dilakukan oleh para bendaharawan proyek di mana ia seharusnya menyimpan uang tersebut secara baik sesuai ketentuan peraturan yang ada. Jadi bendaharawan itu tidak menaati peraturan bahwa dia itu harus benar-benar mengelola keuangan dengan baik dan benar. Yang keempat, penyogokan atau penyuapan. Biasanya terjadi antara seseorang memberikan hadiah pada seseorang pegawai negeri dengan maksud agar pegawai negeri itu berbuat atau mengapakan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contohnya itu seperti kayak si A tidak datang bekerja, akan tapi si A itu memberi uang atau memberi harta sebagian agar diabsenkan oleh temannya. Contoh kasus tindak pidana korupsi itu seperti Jiwasraya. Dugaan kasus korupsi yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir. Jiwasraya sebelumnya mengalami gagal bayar polis pada masyarakat, pada nasabah
terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Produk tersebut adalah asuransi jiwa berbalut investasi hasil kerjasama dengan sejumlah bank sebagai agen penjual. Akibatnya negara mengalami kerugian lebih dari 13,7 triliun rupiah. Yang kedua yaitu pencucian uang. Pencucian uang itu bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan korporasi, berupaya mengaburkan asal usul harta itu asalnya dari mana. Itu diabur-aburkan, diselewangkan. Dalam pengertian ini unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum, serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Dilihat dalam ketentuan pasal 3, 4, dan 5 yang intinya bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik secara seseorang atau secara korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan, menghibahkan, menggantikan ke orang lain, mengubah, membawa ke luar negeri, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut dugaannya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut, termasuk juga menerima dan menguasainya. Proses tindak pidana pencucian uang secara umum terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama, placement, merupakan tahap paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan. Yang kedua, lawyering, merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan yang lain. Nomor 3, integration. Integration merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kegiatan kejahatan. Contoh kasus pencucian uang yaitu yang terjadi di Medan, yaitu kasus dua pelaku antigen, swab antigen itu di bekas Bandara Internasional Kuala Namu dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Para pelaku memproduksi, mendaur ulang stick untuk swab antigen. Stick ini oleh para pelaku itu dicuci, dibersihkan dengan cara mereka sendiri dan dikemas kembali seperti baru itu, lalu digunakan oleh para pelaku untuk melaksanakan swab lagi. Yaitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jatmiko Ayutomo dengan NIM 2019-183. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua di rumah tentang mengenai tindak pidana korupsi, hubungannya dengan tindak pidana pencucian uang. Jika dilihat secara umum, sebenarnya tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang itu tidak bisa dipisahkan, atau dalam kata lain yaitu hubungannya sangat erat, dimana secara simpel bila dikatakan yaitu bila ada korupsi pasti ada pencucian uang, dan bila terjadi pencucian uang pasti ada korupsi, seperti itu. Nah, korupsi sendiri apa sih itu? Sedikit saya review sedikit.
Korupsi merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh sebuah pejabat publik atau pejabat yang lain untuk menggunakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Nah, keuntungan sepihak apa yang dimaksud? Hal itu bisa berupa uang ataupun yang lain. Yang paling sering yang terjadi adalah uang. Nah, uang tersebut yang dijadikan korupsi, maka akan dengan pasti akan dilakukan sebuah pencucian uang. Nah, apa sih pencucian uang itu? Kita lihat dalam kata cuci. Cuci berarti membersihkan. Jadi, uang yang dicuci yaitu membersihkan atau menghilangkan jejak dari pendapatan uang yang mungkin kalau korupsi pasti kan ilegal kan. Jadi menghilangkan jejak lah intinya dengan cara mentransfer atau yang lainnya, yang intinya pasti menghilangkan jejak. Nah, sehingga di antara keduanya ini tidak ada saling berhubungan erat. Jika ada korupsi pasti terjadi pencucian uang agar uang yang dikorupsi tadi tidak gampang dilacak oleh pihak yang berwajib yang mengurusnya. Kemudian di sini saya mengutip dari pernyataan Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai yang berpendapat bahwa korupsi dan pencucian uang seharusnya tindak pidananya itu digabung dan disatukan, karena korupsi pada zaman sekarang tidak mungkin tidak melibatkan pencucian uang. Jadi di sini bisa dikatakan bahwa kondisi saat ini di Indonesia sendiri, korupsi pasti atau mempunyai kemungkinan paling besar yaitu dibarengi dengan pencucian uang. Selanjutnya di sini saya akan melihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Di sini bisa kita lihat di dalam pasal 3 yang berbunyi, setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1. Nah, mari kita lihat di dalam pasal 2 ayat 1. Di dalam pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, yaitu korupsi, penyuapan, narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, dan masih banyak lagi. Di sini saya melihat bahwa sebenarnya pencucian uang itu banyak hubungannya, bukan hanya di dalam korupsi saja, dimana seperti contohnya penyuapan, narkotika, psikotropika itu juga ada tindakan pencucian uangnya. Tergantung dari pelakunya sendiri tentunya. Namun di sini korupsi dapat dikatakan bahwa inilah yang hubungannya mungkin paling erat. Yang pasti di sini kita melihat bahwa korupsi ini kan memang pada dasarnya kita menyelundupkan uang, kita mencuri uang yang bukan hak kita, dan tentunya tidak serta-merta kita pakai saja. Tentunya harus ada, tentunya mungkin pelaku-pelakunya itu melakukan tindakan pencucian uang untuk kelanjutannya, supaya apa? Ya menghilangkan jejak mengenai uang yang dikorupsi itu tadi. Jadi di sini memang pencucian uang itu erat hubungannya dengan korupsi.
Namun juga tidak melulu pada korupsi saja, melainkan banyak tindakan pidana yang lain yang di dalamnya terdapat pencucian uangnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kasus yang terjadi di dalam lingkup korupsi dan pencucian uang. Saya mengutip kasus dari Wawan yang didakwa kasus pencucian uang sebesar 575 miliar rupiah. Tentu teman-teman ketahui ini bukan nilai yang kecil, namun ini nilai yang sangat besar. Nah, jadi si Wawan ini melakukan tindak pidana korupsi atas biaya yang diberikan kepadanya, yang atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, kemudian uang yang bukan haknya itu ia ambil untuk keperluannya sendiri. Tentunya setelah korupsi kan melakukan pencucian uang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa pencucian uang itu kan memang untuk menghilangkan jejak dari asal-usul uang tersebut, yang dimana asal-usulnya adalah korupsi. Tentu itu ilegal dan itu tidak dibenarkan oleh hukum. Jadi di sini Wawan ini melakukan pencucian uang dengan cara mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan dan lain-lainnya, yang intinya dia menghilangkan jejak uang yang dikorupsinya tadi. Di antaranya hal yang dilakukan oleh Wawan ini yaitu membiayai keperluan pemilu pada istrinya Airin Rahmidiani di Tangerang Selatan tahun 2010 sampai 2011, diantaranya sejumlah 2,9 miliar rupiah. Nah, saya melihat bahwa berita ini sudah dipost sejak tahun 2019. Jadi 2010-2011 itu memang sudah lama, sudah 9 tahun yang lalu ya. Jadi di sini Wawan ini terindikasi melakukan korupsi dengan pencucian uang selama 2010 sampai 2019. Itu bukanlah waktu yang sebentar, itu sangat lama untuk ukuran kejahatan seperti ini. Nilai yang dicapai dalam kasus ini mencapai 575 rupiah. 575 miliar rupiah. Jadi di sini saya menyimpulkan bahwa Wawan ini melakukan pencucian uang memang seperti tujuannya, yaitu menghilangkan jejak. Bagaimana sejak 2010 sampai 2019 terindikasinya baru 2019, padahal itu sudah 9 tahun yang lalu. Tentunya itu kan berarti pihak yang berwajib itu sedikit kewalahan melihat apa yang dilakukan oleh Wawan ini. Yang dilakukannya adalah pencucian uang ini. Jadi hal ini ya seperti inilah gitu adanya. Jadi korupsi ini dan pencucian uang ini sangat berkaitan erat. Jadi gimana ya? Korupsi dengan pencucian uang. Korupsi untuk mengambil uang yang bukan haknya, dan pencucian untuk menghilangkan jejak seperti yang dilakukan oleh si Wawan ini dari 2010 sampai 2019 yang nilainya mencapai 575 miliar rupiah. Itu angka yang fantastis. Pada intinya di pembahasan kali ini, yaitu mengenai korupsi dengan pencucian uang, hubungannya memang keduanya sangat erat. Namun bukan berarti pencucian uang ini hanya melulu mengenai korupsi. Banyak hubungannya dengan kejahatan-kejahatan lain mengenai pencucian uang ini. Contoh paling gampang adalah kita mengetahui mengenai narkotika. Narkotika itu dilarang di Indonesia
bagi siapapun yang melakukan transaksi narkotika akan dikenai hukuman-hukuman yang berlaku. Maka dari itu, jika seseorang melakukan transaksi narkotika, maka uang yang didapatkan dari transaksi tersebut itu tidak dibenarkan oleh hukum. Yang dimana disinilah pencucian uang itu dilakukan. Untuk apa? Untuk menghilangkan jejak seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi di sini kaitannya memang bukan hanya korupsi saja, namun lebih luas tentang pencucian uang ini. Kejahatan-kejahatannya begitu beragam. Sekian dari saya. Saya mohon maaf bila penjelasan saya ada salah kata atau terdapat kesalahan-kesalahan di sana sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.